0213-053262. Di sini saya ingin menyampaikan rangkuman materi PKKMB dari hari pertama hingga hari ke-4. Materi pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus, SIK MSI MM. Definisi dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, surat elektronik mail, simbol-simbol yang memiliki makna dan arti di dalamnya. UU ITE juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang termuat pada pasal 27 sampai 37, sedangkan ketentuan pidana pada pasal 45 sampai 52. Pidana dapat berupa pidana denda dan juga penjara. Materi kedua yaitu perkembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati, STMSI. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan secara fisik, mental, dan verbal yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa, perkembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Kiai Haji Syahid Akil Siroj MA. Sejak dulu sampai sekarang, kita mempunyai prinsip-prinsip yang kokoh yang tidak pernah pudar ciri khas dari umat Islam Nusantara. Kiai Haji Hashim Asy'ari memberi gagasan Husnul Waton Minal Iman, ternyata sangat efektif berhasil membentuk karakter umat Islam Indonesia. Materi kedua, materi pertama, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Heriadi, SHMS. Pilar Visi Indonesia 2045. 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemerataan nasional dan tata kelola pemerintahan. Tantangan pertama yaitu Industri 4.0. 2. Penguasaan teknologi globalisasi. 3. Bonus demografi. Hadapun indikator profil belajar Pancasila. Yang pertama, bernaral kritis, kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, independen mencari. Ketiga, kreatif, inovasi, cinta seni budaya. 4, gotong royong, soft skill, utama tim. 5, kebinekaan global, cinta keberagaman budaya dan ras negara di dunia. 6, berakhlak mulia, moralitas spiritual. Materi kedua yaitu sadar lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohat, SKET, MKes, SP, KKLP. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi, yaitu 3R, pengelolaan sampah, menjaga kelestarian SDA, dan waspada pemanasan global. Kampus Sehat, program Kampus Sehat dan Health Promoting University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan pergerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Manajemen resiko, proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. 3 yaitu etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MS. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Untuk Anda yang mau memasuki dunia perkuliahan, Anda harus tahu menjadi mahasiswa ideal di era 4.0 masa kini. Mahasiswa ideal berarti Anda mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. 2. Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Sehingga saat berkuliah tujuannya tidak cuma untuk mengajar IPK yang tinggi, tapi juga A. Mengembangkan kemampuan berorganisasi, B. Kemampuan untuk memimpin yang baik, C. Mampu mengatur teman-teman dengan baik, D. Bisa mengeluarkan pendapat di depan banyak orang yang mana akan berguna nantinya saat terjun ke masyarakat secara profesional. 4. Tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Setiap karakter memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Pertama, tipe mahasiswa studi oriented. 2. Tipe mahasiswa organization oriented. 3. Tipe mahasiswa studi and organization oriented. Dan yang keempat, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Pertama, rajin belajar. Kedua, memiliki orientasi yang jelas. Ketiga, bermanfaat bagi orang lain. Keempat, bisa menyesuaikan diri. Kelima, peduli terhadap lingkungan. 6, kreatif. 7, inovatif. 8, memiliki cita-cita yang tinggi. 9, disiplin. Dan 10, rendah hati. 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada. Kedua, membangun diri sesuai minat. Yang ketiga, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Keempat, jujur, berintegritas, dan sopan. Yang kelima, lakukan yang terbaik selama berkuliah. Keempat yaitu
perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang disampaikan oleh Bapak Profesor R. Suharso, PhD. Apa sih yang kita berbicara tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0? Perkembangan IT terus berkembang drastis. Drop dengan era revolusi industri 4.0, begitu sesuatu yang luar biasa terjadi, ini yang akan menjadi tantangan bagi kami. Harus memiliki imunitas yang tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian ini. Bukan hanya kita mahasiswa Indonesia, mahasiswa luar negeri pun sama. Cuma mereka terdepan di teknologi. Mereka sudah bisa berpikir bagaimana mereka menggali kapitalisme yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tidak boleh ketinggalan dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Tantangan itu berat bagi kita, tapi juga sama berat bagi orang lain. Maka dari itu, suka menghadapi tantangan ini ketika menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Tapi ada yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa ditinggalkan, bahwa sumber daya alam juga menentukan harus dikelola dengan baik. Jangan sampai sumber daya alam ini hanya dijual dalam bentuk gelondongan bahan mentah. Contohnya, sumber daya alam dari tumbuh-tumbuhan seperti kayu, tapi jangan kayunya saja, tapi furniturnya juga. Aluminium, jangan sampai bijinya saja yang kita ekspor, tapi juga dalam bentuk jadi seperti logam aluminium. Obat-obatan tradisional, tapi kita olah jadi bahan obat yang sudah siap diminum. Kita punya kopi, jangan cuma hanya biji kopinya saja yang diekspor, tapi yang kita ekspor juga kopi yang siap saji. Ini peranan yang tidak bisa ditinggalkan. Materi pertama, yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Petuan Raja, MPD. Pembelajaran di perguruan tinggi perbedaannya dari aspek waktu, tempat, dan sikap. Mahasiswa diterima menjadi mahasiswa itu karena potensi untuk lulus, bahwa kehidupan kampus ini tidak hanya akademik, namun juga dalam bidang organisasi satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan. Yang perlu ditekankan bahwa organisasi kemahasiswaan itu adalah bagian dari universitas dan juga fakultas yang dibentuk Unila, FKIP sebagai wadah untuk mengembangkan diri mahasiswa. Plagiarisme itu mencuri atau pencurian atau mengambil karangan pendapat dari orang lain dan menjadikannya seolah pendapat sendiri, terutama dalam tugas-tugas mengambil hak orang lain. Bagaimana cara menghindari plagiarisme? Pada saat kita membuat catatan poin yang kita catat dalam file tertutup yang isinya materi hasil pemikiran sendiri. Kedua, yaitu sistem perkuliahan dan bimbingan akademik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Riswandi, MPD. Sistem edukasi akademik ada beberapa poin yang saat ini yang akan berlanjut terhadap kondisi. Yang pertama, bagaimana terutama pada Anda yang menganalisis seberapa siap Anda untuk menjadi mahasiswa dengan sendirinya. Kedua, bagaimana keseimbangan kurikulum yang tadi Anda alumni SMA daring, maka kurikulum yang akan Anda terima itu akan menentukan baik dari esensial, substansi, kurikulum di prodi masing-masing maupun kurikulum yang sifatnya hidden dan lain sebagainya. Ketiga, pemulihan kitab berasa daring itu semuanya hilang. Maka ini bagaimana untuk memulihkan ini, maka yang perlu diperhatikan nanti ketika mengikuti perkuliahan. Keempat, ekosistem belajar. Berkait dengan ragam belajar dan lingkungan belajar itu menjadi ekosistem belajar Anda ketika mengikuti perkuliahan. Kuliah menggunakan sistem kredit semester SKS. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester, dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarannya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Ketiga, yaitu fasilitas fakultas dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD. Fasilitas perkuliahan dan mahasiswa FKIP. 1. Area tempat parkir. 2. Gedung A. 3. Gedung B. 4. Gedung C. 5. Gedung D. 6. Gedung E. 7. Gedung F. 8. Gedung G. 9. Gedung H. 10. Gedung J. 11. Lab pembelajaran geografi. 12. Sanggar tari dan musik. 13. Gedung A. Unila Metro. 14. Gedung B. 15. Gedung C. 16. Aula. 17 micro teaching, 18 gedung E, 19 gedung F, 20 gedung G, 21 musola kampus B Metro. Keempat, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Ibu Dr. Riswanti Rini, MPD. Sebagai mahasiswa, jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Itu semua harus beriringan dan bersamaan, yang kita utamakan itu akademik dan non-akademiknya. Jadi, kegiatan-kegiatan harus beriringan. Tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Yang pertama, pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan. Kedua, pelaksanaan layanan administrasi, kegiatan, dan kemahasiswaan.
Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.